Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah warahmatullahi wabarakatuh. tentang sifat. Mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif bertemakan tentang keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, azani Allah wa yakum, kami informasikan kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, ada Radio Albina M Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dagi Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala langsung dari studio Fatwa TV di Jember, Jawa Timur, dan kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Ahlan. Barakallahu fikum. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Naam, semoga antum dan juga para pemirsa dan para pendengar ya demikian juga hendaknya. Naam. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskur ya Ustadz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Di dalam hidup ini banyak rintangan dan hambatan dan berbagai cobaan yang akan dihadapi oleh seseorang yang ingin istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari ridha Allah, untuk menggapai kesuksesan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang dilandasi di atas ilmu serta bermodalkan kesabaran, karena setiap yang berusaha untuk istiqamah di atas kebenaran tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaannya. Jika seorang hamba telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kebenaran dan diberi taufik untuk mengikuti dan mengamalkan kebenaran tersebut, dan dia telah berusaha juga untuk menyampaikan kebenaran itu dengan baik, dengan bijak, maka hendaklah dia istiqamah di atas kebenaran tersebut. Jangan dia hiraukan
orang yang ada di sekitarnya. Pujian dan celaan manusia tidak akan berarti di sisi Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesolehan dan ketakwaan dan ketulusan seorang hamba di dalam mengikuti kebenaran, maka celaan atau pujian manusia tidaklah akan menambah, tidaklah akan mengurangi kedudukan atau menambah kedudukannya atau mengurangi kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Oleh karena itu, terus berjalan di atas kebenaran, terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, membekali diri dengan ilmu agama, serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kemudian, hendaklah kita senantiasa berbuat baik pada sesama, terutama tetangga kita, karib kerabat kita, dan berusaha untuk menjadi orang yang baik dan menebarkan kebaikan. Dengan demikian, biidznillah, hidup ini terasa bermakna, kebahagiaan, kemuliaan akan senantiasa menyertai hidup seorang hamba. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik dan selalu menebarkan kebaikan, menjadi orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten komitmen memegang kebenaran tersebut. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa senantiasa beramal soleh. Dan ikuti sama azan ya Allah waikum. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa hubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan pada Ustaz mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Nah, silakan. Pertanyaan pertama kami angkat dari via website dari Abu Aisyah di Jawa Barat, Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana kita berdoa kalau bapak kita non-muslim sudah meninggal dunia dan ibu seorang muslimah? Apakah cukup hanya dengan berdoa dengan menggunakan bahasa kita saja, tidak dengan doa yang umum diajarkan oleh syariat? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana berdoa untuk kedua orang tua? Yang pertama, orang tua laki dah meninggal tapi non muslim. Adapun ibu seorang muslim. Yang perlu diketahui bahwa mendoakan kerahmatan dan keampunan itu hanya diperbolehkan bagi seorang yang meninggal dalam keadaan Islam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam, kendati dia berbuat dosa atau kesalahan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala masih menyertai mereka. Adapun seorang yang meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah, maka tertutup pintu rahmat. Allah tidak mengampuninya dan dilarang bagi seorang muslim mendoakan non muslim yang telah meninggal di atas kekufuran atau kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, qala Allah azza wa jalla, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon keampunan bagi kaum musyrikin kendati mereka karib kerabat, setelah terbukti bahwa mereka mati dalam keadaan kufur dan mereka adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Nah, adapun bagi seorang yang muslim yang mendoakan keampunan baginya, rahmat baginya, bisa dengan bahasa Arab, alhamdulillah,
jika tidak bisa dengan bahasa yang mampu kita gunakan, bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang mungkin bisa atau itu yang bisa kita gunakan, silakan. Yang intinya mohon keampunan. Allahumma ighfir li mayyitina, Allahumma ighfir li walidati, ya Allah ampunilah ya orang tuaku atau ibuku yang telah meninggal. Wasi' qabraha, lapangkan kuburannya. Warhamha wa'afiha wa'fu anha, rahmati dia, berikan kemaafan dan keampunan baginya. Warfa' darajata fil ilyin, dan angkat derajatnya. Wa adkhilhal jannah, masukkan di dalam surga. Nah, intinya keampunan dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang bisa kita gunakan dalam berdoa. Tidak ada secara spesial doa yang khusus. Nah, tapi intinya doa yang mengandung mohon keampunan dan kerahmatan bagi yang telah meninggal, dan itu hanya bagi seorang yang meninggal dalam keadaan Islam. Adapun yang meninggal di atas kekufuran, maka tidak boleh bagi muslim untuk mendoakannya, kendati kerabat kita, kendati orang tua kita. Nah, demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Abu Aisyah di Bekasi. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rosmi di Riau. Ibu Ratih di Riau, Ibu ya? Ibu Rosmi di Riau, maaf. Baik, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya, Ustaz, ingin bertanya, Ustaz. Kapankah permulaan zikir pagi kita kerjakan dan kapan waktunya terakhirnya? Dan juga kapankah zikir petang kita kerjakan dan kapan waktu terakhirnya? Seandainya nanti sampai maghrib zikir sore, zikir petang tidak selesai, bolehkah saya teruskan di malam harinya? Yang pertama. Yang kedua, samakah solat sunat Isra dengan solat sunat Duha, dan ataupun kapan waktu solat sunat Isra dan kapan waktu solat sunat Duha? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ada dua pertanyaan, Ustaz. Nah, ya, terima kasih kepada Ibu Resmi di Pekanbaru, di Riau. Nah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, ya kapan permulaan atau mungkin waktu dimulainya zikir di pagi dan kapan berakhir, begitu juga kapan mulai zikir di petang hari dan kapan berakhir. Ya, adapun dimulainya zikir di pagi hari adalah begitu terbit fajar, begitu terbit fajar sampai terbit matahari. Itu waktu berzikir di pagi hari. Sehingga begitu seorang setelah azan subuh kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, jika dia sholat berjamaah sambil menunggu sholat subuh diiqamatkan, maka dia boleh berzikir, memulai zikir pagi tadi. Nah, karena telah masuk waktunya. Jika belum sempurna, belum lengkap, maka disempurnakan, dilengkapi setelah sholat subuh. Nah, adapun jika dia memilih menunggu di antara sholat sunnah sebelum subuh tadi dan diiqamatkan sholat subuh, dia membaca Al-Quran dan zikir yang lain atau tahlil dan yang lainnya, tidak ada masalah. Dan waktu berakhirnya zikir pagi tersebut setelah terbit matahari atau telah syuruk. Nah, kemudian zikir di sore hari begitu masuk waktu asar sampai tenggelam matahari, masuk waktu maghrib. Lalu bagaimana kalau sesekali tidak sempat, ternyata waktu syuruk telah terbit atau waktu maghrib juga telah datang dan tenggelam matahari.
apakah boleh dilanjutkan? Insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena juga disebutkan di antara redaksi zikir tersebut, ya, kalimat amsa. Dan kalimat amsa itu ya sore dan juga mencakup di waktu malam. Dan begitu juga di antara redaksi zikir tersebut, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini. Dan tidak diragukan malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi jika seandainya tidak sempat karena kesibukan, maka tidak ada masalah dilanjutkan. Terlebih lagi bila zikir tersebut menjadi kebiasaan seorang hamba, maka hendaklah dia melakukan apa yang biasa dia kerjakan, kendati mungkin sesekali karena kesibukan tidak sempat menunaikannya secara sempurna di waktu yang lebih utama dilakukan. Jadi intinya diutamakan dari terbit matahari, dari terbit fajar untuk zikir pagi sampai terbit matahari, itu waktu syuruk. Dan di sore hari setelah asar sampai tenggelam ya matahari, itu masuk waktu maghrib. Nah, adapun masalah tentang solat duha atau solat syuruk, ya ini ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah solat syuruk. Ya, dalam hadis sebutkan bahwa apabila seorang solat berjamaah kemudian duduk di musolanya menunggu sambil berzikir, begitu terbit matahari dia solat 2 rakaat, maka sama keutamaannya dengan melakukan umrah. Nah, apakah solat begitu terbit matahari? Tentunya tidak ya langsung begitu terbit langsung dikerjakan solat 2 rakaat, tidak. Jadi menunggu sejenak. Begitu matahari naik sepenggalan maka dia solat. Nah, apakah solat tersebut dinamakan solat duha atau dinamakan dengan solat yang dikenal dengan solat syuruk, karena waktunya atau solatnya itu dilakukan setelah syuruk. Syuruk itu terbit, ya, terbit matahari. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan itu juga dinamakan solat duha karena waktu duha tersebut dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Kendati yang utama dilakukan adalah tatkala semakin panas, ya, terik matahari semakin panas. Nah, jadi intinya kalaupun ya dilakukan itu sholat syuruk, kemudian nanti begitu kurang lebih jam 10 atau jam 11 ya terik matahari semakin panas, maka itu lebih utama dilakukan sholat duha. Maka mudah-mudahan keduanya bisa mendapatkan keutamaan, sholat syuruknya terlaksana dan sholat duhanya. Terlepas dari perbedaan para ulama menghukumi atau menamakan sholat syuruk itu dengan sholat duha atau tidak. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian yang bertanya Ibu Rosmi di Riau, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Cahaya di Tasikmalaya. Kita kalau habis sholat duha itu kan membaca Allahumma ghfirli alayya innaka tawwabur rahim. Iya. Kita memuji Allah dulu sama sholat Nabi atau langsung baca istighfar itu? Ini berkaitan sholat duha Ibu ya, maaf. Diulang pertanyaannya. Ya. Pertanyaan kedua. Maaf Umu Pertama dulu. bisa diulang kembali pertanyaan pertama yang pertama. Pertama, jika kita sholat duha kan membaca istighfar Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Nah, ini kita Assalamualaikum itu langsung baca istighfar ini atau memuji Allah dulu dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dulu atau bagaimana Pak Ustaz? Pertanyaan yang kedua, saya kan ada saudara yang masih mengadakan tahlilan secara 7 hari, 40 hari. Nah, saya kan tidak mengikuti itu. Seandainya saya memberi zikir pagi petang kepada keluarga untuk dibagikan sama yang tahlil, boleh tidak Pak Ustaz? Tetapi saya tidak mengikuti acara itu, hanya memberi zikir pagi petang aja. Ya kilo. Baik, cukup Ibu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Cahaya di Tasikmalaya sudah menelpon di Fatwa TV. Nah, Silakan Ustaz. ya, terima kasih kepada Ibu Cahaya atau Umi Cahaya. Nah, Tasikmalaya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi doa di waktu salat duha seperti yang beliau sampaikan tadi, Allahumma gfirli wa tub alayya, ya. Jadi mohon keampunan dan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya diterima taubat seorang. Apakah didahului dengan pujian kepada Allah, kemudian salawat, kemudian berdoa, atau langsung saja? Pertama yang perlu diketahui, ya, kendati memang terdapat dalam sebagian riwayat disebutkan seperti itu, tapi ini juga bukan zikir yang khusus, ya, dibaca di waktu duha. Dan selesai sholat sunnah secara umum, tidak ada zikir yang wajib diucapkan, ya. Bahkan zikir selesai sholat fardu bukan wajib, ya, sangat dianjurkan. Jadi dalam hal ini perlu dipahami, ya, kendati memang terdapat sebagai riwayat ada diucapkan zikir seperti Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, ya, tapi itu bukan juga khusus, ya, karena intinya memohon keampunan dan bertobat. Sesungguhnya mohon keampunan dan bertobat itu adalah rutinitas harian kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah dan beristighfarlah, mohon keampunan kepada Allah. Ya, sesungguhnya aku memohon bertobat dan beristighfar dalam satu hari itu ya 100 kali. Jadi ini yang perlu diketahui. Oleh karena itu, jika seorang ya memuji Allah kemudian bersalat kemudian berdoa, maka ini merupakan adab yang dianjurkan dalam berdoa, maka tidak ada masalah. Jikapun dia ingin langsung mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya, ya, innaka tawwabur rahim, tidak ada masalah. Tapi lebih baik dalam berdoa ini dan teradab memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian ya memanjatkan permohonan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allahu a'lam. Kemudian masalah yang diutarakan tadi, ya, ibu berusaha ya untuk menasihati mereka. Ya, kendati secara ilmiah kita tidak mendapatkan ritual seperti itu. Ya. Jadi kalau ada berusaha mengatakan ada landasannya terlampau ya dipaksakan. Jadi dipaksakan mencari dalil pendalilan ya. Dalil-dalil dipaksakan sekiranya bisa menjadi landasan untuk ritual seperti itu. Karena kita mendapatkan betapa banyak juga para sahabat yang meninggal di waktu hidupnya Rasul. Ya, kemudian zaman Abu Bakar, zaman Umar, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, ya kita tidak mendapatkan. Ya, ada zikir-zikir khusus berkaitan dengan mungkin yang dihadiahkan kepada si mayat. Jadi dalam hal ini mereka lebih utama untuk kita ikuti. Maka ibu berusaha untuk menasihati mereka. Yang terbaik itu berdoa ya untuk yang telah meninggal. Ya, tidak ada ritual-ritual khusus. Apalagi kalau ritual seperti itu disertai dengan ya berhutang untuk menjamu tamu, merepotkan sekali. Ya. Sampai berhutang, ya, maka ini jelas telah berlebihan, ya, memaksakan diri untuk sesuatu yang juga tidak dicontohkan Nabi dan juga tidak dicontohkan para sahabatnya. Maka jika ibu memberikan zikir pagi petang hari, jangan di waktu ya ritual seperti itu. Jadi seolah-olah ibu merestui, ya. Tapi berikanlah waktu yang lain, sampaikan dan mereka ini yang lebih utama. Jangan lupa zikir di pagi dan petang hari. Ini loh hadisnya. Hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Jangan lupa mengucapkan zikir di pagi dan petang hari. Adapun masalah keluarga yang telah meninggal didoakan. Kalaupun ingin bersedekah, ya bersedekahlah untuk keluarga yang telah meninggal, tapi bukan dengan cara mengadakan ritual yang seperti itu. Jadi Rasul SAW, para sahabatnya, tabi'in tentu lebih utama untuk kita ikuti di dalam beragama ini. Nah, demikian. Allahu a'lam.
Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Cahya di Tasik. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Tapi kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Rusmini betul Ibu? Iya, betul. Oh iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini pertanyaan saya. Ini mengulangi sebenarnya karena saya sudah terlanjur kesalahan saya sudah terlanjur, sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Begini Ustaz, ini ada doa yang dulu saya tanyakan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma stangana minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal mastangan wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Ustaz menjelaskan bahwa sebenarnya ini tidak ada tambahannya. Kemudian ini sudah terlanjur saya sampaikan kepada teman-teman saya. Yang tambahannya itu bagaimana? Apa saya menambah-nambah itu termasuk katanya yang bukan sunnah dibilangkan sunnah itu memesan tempat duduk di neraka katanya. Bagaimana seharusnya saya? Kan tidak bisa saya hubungi atau tidak bisa saya ralat. Yang pertama, terus yang kedua, doa ketika sedang pikiran gelisah atau galau, Allahumma ini nggak bertugas seterusnya itu, apa bisa dibaca berulang kali dalam satu waktu beberapa kali begitu, apa bisa? Terus kalau wanita sholatnya di rumah itu bisa sholat suruk apa enggak? Cukup sekian. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rusmini di Pacitan. 3 pertanyaan Ustaz Al-Qiyal. Nah, hari ini diborongin sama Bu Rusmini semua pertanyaannya. 3 pertanyaan. Nah, baik. Terima kasih kepada Bu Rusmini, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga ibu dan keluarga dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah dan bimbingannya, Allahumma amin. Berkaitan dengan doa yang pertama tadi, memang awal redaksi dari doa tadi memang terdapat dalam sunnah. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka an nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adza minhu abduka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada redaksi seperti itu dalam hadis yang sahih. Tapi tambahan tadi antal musta'an wa alaika tuklan wa sampai akhir tadi, ya Allah engkau tempat memohon pertolongan, pada dasarnya tidak ada makna atau arti yang negatif. Tidak ada makna yang negatif. Ya Allah musta'an, tempat memohon pertolongan, tempat Allah tempat bertawakal, tidak ada masalah. Tapi jika diyakini bahwa redaksinya itu dalam hadis yang doa yang disampaikan tadi redaksinya ada tambahan seperti itu, tidak ada. Maka ibu berusaha untuk menyampaikan pada, jika seandainya masih memiliki kontak mereka, untuk menyampaikan bahwa yang sempurna hadisnya begini-begini, dan adapun tambahan belakang itu tidak ada dalam redaksi hadis tersebut. Nah, itu yang perlu disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, doa untuk menghilangkan kegelisahan tadi, apakah boleh dibaca berulang kali? Doa Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmu adun fiya qada'uk. Naam. Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Jadi doa, apakah doa seperti itu bisa dibaca berulang kali? Ya, tidak ada masalah. Ya.
Ketika kita merasakan kegelisahan, al-ham wal gham, kegelisahan, kegundahan, baca doa tersebut. Memohon kepada Allah, mengakui kita seorang hamba dan ubun-ubun kita di tangan Allah, hukum keputusan Allah berlaku bagi kita dan sesuai itu keadilan. Ya, bertawassul dengan nama-nama yang Allah miliki, baik nama yang Allah ajarkan pada hambanya atau nama yang Allah hanya ketahui semata, tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala, atau nama-nama diturunkan dalam kitab-kitabnya. Semoga Allah menjadikan Quran sebagai Rabi'a qalbi, yang penenang hatiku. Nah, menghilangkan kegelisahanku, kemudian juga menghilangkan kegundahanku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya kegundahan dan kegelisahan tadi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Silakan dibaca tatkala seorang ya merasakan kegelisahan dalam hidupnya. Nah, berulang kali, tidak ada masalah. Nah, adapun masalah salat syuruk bagi wanita di rumah, apakah juga mendapatkan keutamaannya? Ya, kita berharap mudah-mudahan ya juga mendapat keutamaannya. Karena kita mengetahui bahwa wanita tentu tidak wajib salat ke masjid. Dan musalla dia ya rumah dia. Maka jika dia salat subuh di rumah, di musalla atau salat ya tempat dia salat di rumah, kemudian sembari ya menunggu syuruk terbit matahari, dia berzikir pagi, dilengkapi zikir paginya, kemudian setelah itu begitu terbit dia salat 2 rakaat. Kita berharap ya semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sama seperti kaum laki yang mereka salat berjamaah di masjid kemudian sambil zikir Nah, Ustaz Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Rosmini, semoga bisa difahami. Ustaz, kita cek audio Ustaz. Afwan Ustaz, apakah terdengar suara kami Ustaz? Nah, Alhamdulillah. bisa dengar. Barakallahu fiikum. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Kita angkat dari website dari Titin Safitri di Lampung, Kabupaten Peringsewu. Ustaz, apakah ada dalil untuk orang yang sedang sakit? Afwan. Kita dahulukan pertanyaan via telepon Ustaz, kita angkat dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Rashid di Banjarmasin. Silakan Bapak. Ustadz ya, setelah salat kita itu kan ada zikir-zikir ya. Jadi ada setelah salat 5 waktu salat wajib ada zikir-zikirnya ya. Setelah itu, nah ini ada perbedaan gitu ya di salat subuh itu kan di Qul Allah 30 itu ya dibaca 3 kali. Terus ada juga yang saya baca dari tuntunan zikir itu yang cuma sekali. Ini yang mana, atau dua-duanya itu bisa dipakai atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua gini ya, ini kan yang sudah populer di tengah masyarakat gitu ya. Itu doanya ini termasuk adab berzikir atau gimana? Doanya itu tidak langsung. Artinya kalau saya ini tidak pantas masuk surga, tadi juga isi doanya gitu ya, tidak kuat masuk neraka gitu ya. Jadi akhirnya gimana itu? Apakah termasuk itu yang ini adab berdoa gitu ya? Itu yang dikenal doa Abu Nawas katanya gitu ya. Demikian aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya terima kasih kepada Pak Ya Rashid atas pertanyaannya. Setelah sholat ya zikir yang diucapkan, terdapat riwayat bahwa setelah sholat ya juga di antara zikir yang diucapkan membaca ayat kursi. Kemudian setelah itu qul huwallahu ahad ya, dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan terdapat dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa setelah sholat subuh itu 3 kali qul huwallahu ahad, kemudian
ya setelah sholat maghrib juga terdapat seperti itu. Nah, memang terdapat dalam riwayat ya ada perintah untuk membaca ya ketiga ya ketiga surat tersebut. Akan tapi di situ ya tidak disebutkan dibaca 3 kali. Adapun adzikir di pagi dan di petang hari, terdapat perintah untuk dibaca 3 kali. Akan tapi para ulama dalam hal ini menyebutkan sebaiknya juga dibaca 3 kali. Wallahu a'lam, kemungkinan ya karena waktu subuh tersebut adalah waktu juga untuk berzikir di pagi dan petang hari, sehingga jika ketiga surat tersebut dibaca di pagi hari maka telah terlaksana secara otomatis ya zikir di pagi hari. Wallahu a'lam. Jadi itu yang terdapat penjelasan. Adapun membaca perintah untuk membaca 3 kali ya masing-masing dari ketiga surat tersebut di waktu pagi dan petang hari, terdapat ya teksnya seperti itu, diperintahkan untuk membaca 3 kali. Adapun di penghujung salat ya itu diperintahkan untuk membaca, tapi tambahan 3 kali ini yang juga tidak terdapat secara nyata, tapi sebagian para ulama menyebutkan ya seperti yang pernah saya baca dalam pernyataan Syekh bin Baz dan yang lainnya, itu mereka juga menyebutkan juga sebaiknya diutamakan juga membaca 3 kali. Wallahu a'lam. Nah, adapun doa yang masalah tadi Abu Nawas tadi, ya pertama para pemirsa rahimakumullah, ya terlepas siapa Abu Nawas dan yang lainnya, tapi yang jelas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita bersungguh-sungguh untuk mengetahuinya. Tidak ada masalah. Ya di dalam berdoa seorang hamba mengakui kesalahannya. Ini salah satu bentuk ya pengakuan. Nah, salah satu bentuk juga tawassul. Mengakui kesalahan juga mengakui tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Maka dalam doa istighfar, sayyidul istighfar itu pengakuan. Ya. Pengakuan. Maka jika seorang hamba ingin memohon keampunan, baca sayyidul istighfar dan doa-doa yang lain. Mengakui kesalahan dirinya. Sebagaimana doa yang diajarkan pada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, faghfir li maghfiratan min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi pengakuan, ya Allah aku telah menzalimi diriku kezaliman yang sangat banyak sekali. Ya. Begitu. Dan tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini semua adalah pujian bagi Allah. Baru kita memohon, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Begitu juga dalam sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani, wa ana abduk. Wa ana la ahdika, wa wa'dika mastad. A'udhu bika min syarri ma sana'atu. Abu'u laka bi ni'matika alaih, wa abu'u bi dhanbi. Ini semua puji-pujian, pengakuan. Mengakui tentang diri kita. Banyak dosa, mengakui kesalahan. Dan kita adalah hamba Allah. Ya, mengakui tentang rububiyah Allah. Baru setelah itu mohon keampunan kepada Allah. Jadi secara umum di antara ada berdoa seorang hamba mengakui kesalahan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosanya sangat banyak sekali. Adapun masalah ya ucapan tadi doa bunah benar atau tidaknya, lebih baik ya tidak dilakukan. Nah, memang kita tidak ada yang mampu untuk menahan azab Allah. Dan surga Allah Subhanahu juga ya tidak ada yang bisa mengatakan dia berhak mendapatkannya. Semua harapan kita. Tapi intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan tidak keluar dari 2 perkara. Memohon untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Allah. Masya Allah. Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi kita angkat kembali pertanyaan via telepon ke-5 kita di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ummu Zahra di Riau, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Barakallah. Ini Ustaz, saya ingin menanyakan tentang kedudukan seseorang di akhirat kelak. Apakah seseorang itu di dalam surga tergantung dengan banyak hafalan Al-Quran atau
ataukah dengan dia banyak membaca Al-Quran? Yang mana yang benar menurut Al-Quran dan hadis, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih kepada Ummu Zahrah di Riau. Riau ya. Nah, barakallahu fi atas pertanyaannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ya penghuni surga. Ya. Dimanapun tempatnya, mau tingkatan keberapa ya, yang penting kita masuk surga. Allahumma amin ya Rabb. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kedudukan manusia di dalam surga itu sesuai dengan amalan mereka. Walikullin darajat mimma amilu. Walikullin darajat mimma amilu. Masing-masing ya memiliki kedudukan sesuai dengan amalannya. Maka di antara amalan tersebut adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Maka disebutkan dalam hadis, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra Al-Quran, warattil Quran, wartaqi, warattil thumma artaqi, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra' fi dunya. Waqra, ya, warattil wartaqi, warattil wartaqi. Baca, naik. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ya kedudukan terakhirmu ya adalah di penghujung ayat yang kamu baca di dunia. Jadi semakin banyak dia membaca maka semakin tinggi. Karena surga itu ya banyak tingkatannya. Maka sesuai dengan amalan, bukan sesuai dengan hafalan. Ya, sesuai dengan amalan. Kendati dia menghafal tapi tidak mengamalkan, maka ini bermasalah. Nah, kendati dia tidak menghafal tapi banyak membaca, maka bi'inillah kedudukannya semakin tinggi. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan kepada Ummu Zahra di Riau. Semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan, kita beri kesempatan via website, Ustaz. Nah, Ala kulli hal taib. Kita angkat kembali via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Fatwa ini di Jember. Ahlan, silakan. Saya ingin bertanya, apakah kalau orang yang mati syahid itu, Ustaz, kan imannya itu sudah kuat. Nah, saya ingin bertanya kalau tanda-tanda orang yang kalau tanda-tanda kiamat itu adalah semua orang di bumi kafir semua. Apakah termasuk orang yang mati syahid termasuk kafir juga, Ustaz? gimana? Coba diulangi. Ya. Saya ingin bertanya, kalau orang yang mati syahid itu kan imannya sudah kuat. Imannya sudah kuat. Mati syahid. Ya, nah. Ya. Sedangkan tanda-tanda kiamat suro itu kan salah satunya adalah semua orang di bumi menjadi kafir semua. Nah, apakah termasuk orang yang mati syahid itu termasuk menjadi kafir? Yang dahulunya itu adalah orang Islam yang kuat imannya. Mohon penjelasannya. Tanda-tanda kiamat apa? Mohon maaf. Tanda kiamat sugro atau kubro. Sugro, Ustaz. Itu kan Kalau tanda kiamat sugro, ya tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka kafir semua. Tanda kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta ini dan akhir zaman, itu kiamat itu terjadi. Ya, kiamat itu terjadi tatkala tidak ada lagi yang beriman di permukaan bumi ini. Tidak ada lagi mengucapkan la ilaha illallah. Nah, baru di situ terjadi kiamat kubro. Setelah sebelumnya muncul tanda-tanda kiamat tadi. Ya. Nah, kalau misalnya yang tadi kalau kubro itu, Ustaz. Nah, apakah kalau orang yang di bumi itu kafir semua, apakah termasuk orang yang imannya kuat itu menjadi kafir, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Nah. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan Ustaz. Tadi siapa namanya nggak disebutkan ya? Dengan Fatoni di Jember, Ustaz. Fatoni ya? Nah, Di Jember. Jember. Ini tetangga kita ini Jember ya. Insyaallah. Barakallahu fiik Fatoni. Semoga menjadi orang yang watanah ya dan taib. Jadi tidak diragukan bahwa kiamat kubra atau yang menjadikan alam semesta ini jadi dibinasakan
tatkala terjadi kiamat, udah Allah hancurkan semua alam semesta ini, dan itu terjadi ya tatkala manusia telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada lagi yang beriman. Makanya kiamat itu terjadi ala syarril khalqi. Ya, manusia yang paling jelek. Sehingga muncul berbagai tanda-tanda. Nah, sehingga banyak sekali yang mengikuti Dajjal. Tapi orang-orang yang masih ya iman, yang sampai akhir hayatnya masih ada keimanan, ya, dia mengetahui bahwa Dajjal ini ya kendati mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi dia itu bukan Tuhan. Buktinya dia hanya bisa melihat sebelah mata. Mata kanannya tidak bisa melihat. Sementara Allah memiliki dua mata yang tidak seperti Dajjal. Nah, intinya adalah bila terjadi kiamat kubra, ya, yang sebelumnya muncul tanda-tanda kiamat tersebut, maka ya tidak diragukan ujian sangat besar sekali. Orang yang masih hidup, masih memiliki iman diuji. Nah, adapun orang-orang yang telah kufur, telah ingkar kepada Allah, ya tatkala itu terjadilah kiamat dan mereka termasuk orang yang binasa disebabkan hal itu. Adapun mereka yang telah mati syahid tadi, udah selamat, dia telah meninggal. Ya, mereka yang imannya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membaca ya di jidatnya Dajjal itu kafara, jadi aman, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang ikut Dajjal, maka itu yang menjadi ya dibinasakan Allah dan dihancurkan alam semesta ini tentu di kiamat dalam kondisi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Fatoni di Jember, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan kembali kepada penelpon ke-8 kita di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, silakan. Dengan Bapak Ali di Medan. Iya. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Ustaz. Katanya kalau kita telah berpulang ke rahmatullah, kita akan ditanya di dalam kubur. Sebetulnya katanya ada siksa kubur. Sebetulnya yang disiksa di dalam kubur itu apa Ustaz? Apakah jasadnya atau rohnya? Nah, itu tolong dijelaskan Ustaz. Dan yang kedua, masalah bid'ah Ustaz, bid'ah. Ada Masalah apa? Bid'ah. Masalah bid'ah, Bapak Ali. Ya. Ya. Ada berapa syaratnya agar dikatakan itu amalan bid'ah Ustaz? Tolong penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Sebentar, agar apa? Agar dikatakan dia bid'ah, tergolong-golongan bid'ah. Misalnya kita beramal itu bid'ah. Sebetulnya ada berapa syaratnya itu supaya dia tergolong bid'ah? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ali di Medan ya. Barakallahu fiik. Ya. Tadi sedikit saya mengomentari pernyataan beliau bila berpulang ke rahmatullah. Ini ungkapan yang familiar di kalangan ya kita kaum muslimin. Ya, kita berharap semua ini doa ya. Bila artinya suatu kepastian berpulang ke rahmatullah ini kan hal yang berat ya. Tapi kita berharap semua juga seperti makna rahimahullah. Naam. Sehingga para ulama juga mengkritisi almarhum alaihi gitu ya, yang dirahmati. Ini seolah-olah ada makna kepastian. Ini jelas hal yang sulit. Tapi jika itu harapan, doa, maka insya Allah tidak ada masalah. Jadi artinya mungkin bila kita ya telah wafat, itu ya. Dan semoga Allah merahmati kita semua. Nah, nanti ada siksa kubur. Yang pertanyaannya adalah siksa tersebut apakah roh saja atau fisik atau jasad saja atau keduanya. Nah, akidah ahli sunnati wal jamaah
akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang akan mendapatkan siksaan atau kenikmatan itu dua. Roh beserta jasad. Ada kalanya roh yang mendapatkan kenikmatan. Ya, sebagai bukti karena idza wudi'al insan atau abd fi qabrihi atahu malakan. Datang apabila seorang telah dikuburkan dalam kuburnya. Datang dua malaikat. Abdun. Nah, abdun itu insan ya, seorang manusia. Manusia itu dinamakan manusia apabila terdiri dari roh dan jasad. Ini secara makna. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang menjelaskan tentang proses ya wafatnya manusia tersebut. Jadi orang yang beriman tentunya rohnya begitu telah dicabut oleh malaikat maut tadi dibawa naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu jasad telah dikuburkan, itu roh itu masuk, dikuburkan bersama jasad. Nah, begitu. Sama halnya juga dengan orang-orang kafirin. Jadi yang mendapatkan azab atau siksaan dan kenikmatan itu roh dan jasad, dan ada kalanya roh yang mendapat kenikmatan di alam kubur. Ya, buktinya roh para syuhada dalam hadis sebutkan itu Allah jadikan di dalam perut burung ya khudur gitu ya, yang burung tersebut terbang ya di dalam surga, berpindah dari suatu pohon-pohon yang lain. Subhanallah. Jadi Allah jadikan di dalam perut burung tersebut, dia terbang menikmati keindahan dan nikmatnya dalam surga. Dalam hadis yang sahih seperti itu. Jadi ini menjelaskan itu roh, jasadnya dalam kubur, jasad di kuburan. Nah, tapi rohnya diberi kenikmatan oleh Allah sehingga terbang kemana saja, ya berpindah dari satu pohon yang lain dalam surga. Nah, dan ini menunjukkan juga kepada kita bahwa surga dan neraka itu telah ada, ya, telah diciptakan Allah. Ini akidah. Tapi ini karena alam gaib, ya, alam kubur, alam barzah, ya, maka tidak bisa direkayasa dengan akal. Tapi kita mengimani. Nah, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini bahwa kenikmatan dan azab itu bagi roh dan jasad bersamaan, dan ada kalanya roh terpisah untuk mendapatkan kenikmatan. Nah, Allahu a'lam. Adapun tadi pertanyaan yang kedua tentang masalah pernyataan bid'ah. Ya, kita tidak perlu alergi dengan kalimat bid'ah karena ini kalimat yang diucapkan Nabi, enggak perlu. Ya. Sahabat begitu mendengar bid'ah enggak ada yang alergi, tapi sekarang ini kadang begitu dengar bid'ah alergi. Ya. Tidak perlu. Rasul mengatakan hal di depan para sahabat, tidak ada yang alergi, tidak ada yang mempermasalahkan. Nah, kapan suatu amalan itu dihukumi sebagai bid'ah? Apakah ada syaratnya? Untuk mengetahui suatu amalan tersebut, ya, dihukumi sebagai bid'ah. Nah, Ustaz. Ala kulli hal suara tidak terdengar, Ustaz. Ala kulli hal. Nah, alhamdulillah. Tapi sudah masuk suaranya, Ustaz. Bisa dilanjutkan? Bisa. Alhamdulillah, Ustaz. Terakhir sampai di mana tadi? Suaranya agak putus-putus ala kulli hal, Ustaz. Agak putus-putus. Sekarang sudah masuk, Ustaz, insyaallah. Dah. Taib, biar mic-nya Anda dekatkan dulu. Naam, kemudian taib. Taib, selanjutkan. Jadi dalam melaksanakan ibadah, agar ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus ya memenuhi 6 kriteria, 6 catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, secara hukum asalnya, landasannya ada enggak sunnah Nabi? Yang pertama. Kemudian secara kaifiyahnya. Boleh jadi ada landasannya, tapi kaifiyahnya ditambah-tambah, dibuat-buat, diada-adakan. Nah, maka ini juga
tidak sesuai dengan sunnah. Atau ya secara waktu. Jadi amalan ada landasannya tapi waktunya tidak tepat. Maka tidak sunnah. Atau secara jenisnya. Kalau seorang ingin berkurban, ya kalau dia berkurban jenisnya yang disembelih adalah misalnya kelinci atau ayam. Yang tidak masuk, tidak sesuai dengan sunnah. Atau waktu tadi, dia berkurban tapi disembelih ya sebelum khatib naik mimbar. Nah, maka tidak terhitung kurban, tapi hanya begini. Ala kulli hal. Baik. Atau Qadarullah. Naam. Ustaz, sudah terdengar kembali Ustaz suaranya Ustaz. Afwan Ustaz. Baik. Secara juga jumlah yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang paling banyak ya ucapan atau zikir Nabi, ucapan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar itu masing-masing 33 kali. Maka kalau sudah menambah 34 kali, maka dia telah berbuat bid'ah. Kenapa ditambah? Nah, kemudian juga secara tadi kadar dan jumlah tadi. Jadi tempat, waktu, kemudian seperti tawaf. Tawaf itu di mana tempatnya? Di Ka'bah. Enggak ada di dunia tempat tawaf. Ya, baik tempat yang dikeramatkan atau kuburan dan yang lainnya enggak boleh. Karena tawaf itu hanya di Ka'bah. Nah, begitu. Jadi semua yang menyelisihi ke-6 perkara tadi, maka tentu telah menyelisih sunnah. Dan menyelisih sunnah tadi, maka dikategorikan dalam perbuatan yang bid'ah. Maka Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam menjelaskan ya bahwa amalan yang kaifiyahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi itu dinamakan dengan bid'ah idhafiyah. Dari satu sisi, memang ada landasannya. Baca Al-Quran, dzikir, salawat, tapi ditambah-tambah dengan cara-cara yang tidak dicontohkan Nabi. Maka ini dimasuk ke dalam perbuatan yang menyisih sunnah atau dinamakan dengan perbuatan bid'ah. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban yang disampaikan pada Bapak Ali di Medan. Semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz di kesempatan kali ini Ustaz. Nah, tafadhal. Nah, bismillah. Dari Maila di Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa fokus dan bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat? Barakallahu fikum Ustaz. Taib. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagaimana fokus dan khusyuk untuk melakukan sholat? Karena kekhusyukan tersebut adalah tempatnya di hati dan jiwa seseorang, maka yang pertama yang harus dibenahi dan diperhatikan adalah mensucikan hati dan jiwa dari berbagai dosa, dari berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, maka hendaklah menjadi yang positive thinking, mentadabbur kalam Allah, merenungi ayat-ayat dan tanda-tanda kuasa Allah, membaca Al-Quran, banyak berzikir, kemudian ya bersihkan hati dari berbagai penyakit-penyakit hati, riya, kedengkian, kesombongan, keangkuhan dan yang lain-lainnya, maka bi'idznillah ya seorang akan bisa merasakan kekhusyukan. Dan ini perjuangan. Ya, secara bertahap dia akan merasakan, harus terus berjuang. Kemudian ya lakukan hal-hal yang disyariatkan. Hendaklah dia ya bergegas untuk datang ke masjid, mempersiapkan diri, bersuci dengan lengkap, berwudu dengan sempurna, kemudian datang ke masjid dengan perlahan-lahan, jangan tergesa. Kemudian begitu sampai di masjid, dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat rawatib qabliyah, kau sudah menunggu imam. Sehingga yang demikian itu merupakan ya, amalan-amalan sebagai pengantar untuk melakukan ibadah yang wajib. Maka bi'idznillah kekhusyukan tersebut akan dirasakan. Termasuk dalam hal ini adalah merenungi dan menghayati bacaan imam atau bacaan yang dibaca dalam sholat ya sendiriannya. Itu insya Allah menjadikan ya hal-hal atau sebab-sebab yang bisa mewujudkan kekhusyukan di dalam melaksanakan sholat. Semoga Allah memuliakan kita dan menjadikan kita orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allahumma amin. Demikian.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, tim dan juga keluarga di sana. Allahumma amin. Amin. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Amin Islam azani Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kurir bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah